Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji dan mendalami petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini akan saya bacakan surat ke-22 ayat 52 yang bunyinya sebagai berikut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza taman aqas syaitanu fi umniyatihi fayansahullahu ma yulqi syaitanu tsumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Surat ke-22 ayat 52 yang artinya sebagai berikut. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul dan tidak pula seorang nabi kecuali ketika mereka meninggal maka datang setan pada amanat-amanatnya. Lalu Allah melenyapkan apa yang didatangkan setan-setan itu. Kemudian Allah menghukumkan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya di dalam surat ke-4 ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayata ta'ifatu minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu may yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Adapun artinya sebagai berikut. Mereka mengatakan taat, maka ketika mereka menghindar dari kamu, sebagian dari mereka menyampaikan apa-apa yang tidak kamu katakan. Allah menulis apa yang mereka sampaikan itu, maka berpalinglah atau menghindarlah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai wakil. Kemudian selanjutnya di dalam surat ketiga ayat 78, wa inna minhum lafari qaya yalunas alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadiba wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya dari mereka ada golongan yang memutar-mutar lidah pada kita agar kamu menyangka dari mereka dari kita, padahal dia bukan dari kita. Mereka mengatakan dia dari Allah, padahal bukan dari Allah. Mereka mengadakan kedustaan Allah atas Allah, sedang mereka mengetahui. Dari ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa setelah para nabi dan rasul itu berlalu atau meninggal dunia, kemudian para setan-setan itu, yaitu orang-orang yang menentang ajaran-ajaran Islam, datang dengan maksud ingin merusak ajaran para nabi dan ajaran para rasul tadi. Karena itu kalau kita tidak komit terhadap petunjuk-petunjuk dan penjelasan Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka kebanyakan dari kita tidak mengetahui dan tidak menyadari tentang hal-hal tersebut di atas. Ketika beliau Nabi masih hidup, para pengikutnya pada saat itu sewaktu di hadapan Nabi mengatakan taat, mengatakan nunijis niko, mengatakan taat kepada Nabi. Tetapi ketika ada di belakang Nabi, kemudian mereka menyampaikan apa-apa yang tidak dikatakan oleh Nabi. Jadi perkataan dari Nabi yang mestinya Al-Quran itu kemudian diganti oleh perkataan-perkataan yang bukan Al-Quran oleh sebagian dari para pengikutnya
pada saat itu. Inilah yang terjadi sampai saat ini. Kemudian banyak sekali ucapan-ucapan di atas, kemudian diatasnamakan dari Nabi, padahal dia bukan dari Nabi. Kemudian setelah Nabi tidak ada, muncullah berbagai ajaran-ajaran para setan-setan tadi sampai sekarang. Kemudian banyak sekali ada bermacam-macam agama dan ajaran yang kemudian itu dikatakan semuanya berasal dari Allah, itu berupa firman Allah. Padahal itu bukan dari Allah, itu bukan dari Nabi. Nah, ada pula manusia yang secara tidak sadar telah merubah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul tadi dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, memang pada saat itu tidak ada data yang tertulis tentang ajaran-ajaran dari Nabi ketika itu, dan mereka hanya mengikuti dari mulut ke mulut, sambung bersambung. Kemudian juga penyebaran agama itu banyak dipengaruhi dan diikuti secara taklid buta. Adanya mitos yang mendewakan atau mengkultuskan para rasul yang mereka cintai dengan berlebihan. Nah, jangankan rasul, jangankan nabi, sedangkan pada saat ini orang yang disebut ulama atau disebut kiai saja sampai saat ini masih banyak yang dikultuskan oleh sebagian dari orang-orang atau dari pengikutnya yang memang tidak memahami. Hingga apapun yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz, para ulama tadi dianggap benar, walaupun sebenarnya itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Hal demikian itu mungkin saja berlangsung sangat lama, dan bahkan hampir sebagian besar penganut agama di muka bumi sampai saat ini melakukan hal-hal tersebut. Ini perlu menjadi perhatian untuk kita semuanya, kemudian menjadi bahan untuk kita introspeksi, kemudian semakin mendalam mengkaji dan mendalami ayat Al-Quran, supaya kita tidak mengalami hal-hal seperti yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Nah, adanya berita-berita ataupun cerita-cerita yang kemudian dikatakan dari Nabi padahal tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, yang juga diyakini oleh orang Islam pada sampai saat ini. Seperti misalnya singgasana Allah itu ada di langit, kemudian surga itu ada di langit, kemudian dikatakan Nabi Musa itu belum mati, nanti akan turun ke bumi sebagai tanda hari kiamat. Padahal Al-Quran tidak menerangkan seperti itu. Hal-hal lain juga disebutkan jumlah malaikat itu, nama-nama malaikat itu ada 10, padahal malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Kemudian ada dikatakan jembatan Shiratal Mustaqim, yang dikatakan Shiratal Mustaqim itu seperti titian atau jembatan sebesar rambut, itu pun masih dibelah 7 lah. Rambut itu sangat kecil sekali, masih dibelah 7. Terus lenggrasi kepiye kan? Kemudian ada juga cerita-cerita ahli neraka itu nanti suatu saat akan dipindah ke surga apabila dosanya sudah habis. Padahal Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Al-Quran menerangkan bahwa orang di neraka itu adalah langgeng abadi selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Kemudian juga orang itu akan masuk surga ketika mati membaca la ilaha illallah. Itu seperti itu juga dikatakan itu dari Nabi. Betapa mudahnya orang hanya membaca la ilaha illallah ketika akan mati kemudian bisa langsung masuk surga. Padahal surga itu mencarinya itu juga tidak mudah. Kita harus memperlu perjuangan yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar membaca la ilaha illallah ketika akan masuk surga. Kemudian juga ada cerita-cerita yang diatasnamakan dari Nabi. Ketika orang itu mau tidur membaca Qul huwallahu ahad itu sudah sama halnya membaca 10 juz Al-Quran. Ketika orang mau tidur kemudian membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, sama halnya itu sudah mengkatamkan seluruh Al-Quran. Kalau memang demikian halnya, kenapa harus susah-susah, harus capek-capek menurunkan ayat yang jumlahnya 6.000 lebih?
turunkan saja qul huwallahu ahad, biar dibaca 3 kali sudah sama halnya khatam dengan Al-Quran. Nah, itu memang perlu pencermatan untuk kita semua agar kita juga menyadari bahwa selama ini memang ada pihak-pihak luar yang ingin memecah belah dan menghancurkan Islam. Hal itu sudah merupakan hal yang lumrah. Usaha-usaha mereka yang dilakukan itu dengan berbagai cara sejak zaman beliau Nabi itu masih hidup, masih sugeng sampai sekarang, itu baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar, bahkan dengan cara yang sangat biadab sekalipun, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Hal ini banyak diungkap di dalam Al-Quran. Yang banyak diungkap itu hanyalah pertentangan antara Islam dengan Yahudi dengan Nasrani. Oleh karena itu mari kita perhatikan ayat ke surat kedua ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tabi'a milatahum. Kul inna hudallahi wal huda wa init taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliin wala nasir. Surat Al-Baqarah ayat 120. Dan tidaklah akan ridho kepadamu orang-orang Yahudi, begitupun juga orang-orang Nasoro, hingga kamu mengikuti milah mereka. Milah itu ajaran. Katakanlah bahwa petunjuk Allah itulah yang petunjuk. Kalau engkau ikuti keserakahan mereka, sesudah datang kepadamu ilmu, tiada bagimu dari Allah pimpinan dan tidak pula penolong. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dari ayat tersebut memang faktanya benar dan berlaku bahwa pemerintahan Islam di bawah Nabi Muhammad sendiri pada saat itu senantiasa terjadi perselisihan dan peperangan melawan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memang selalu membuat fitnah kepada orang-orang Islam. Mereka itu lebih suka berteman dengan orang-orang kafir daripada orang-orang Islam. Itulah sebabnya di dalam sejarahnya Nabi Muhammad itu sampai terjun ke peperangan itu sampai ke 27 kali untuk mempertahankan agama Islam, akidah Islam dari rongrongan, baik itu dari orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani maupun orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita kemudian ada semangat untuk mengkaji dan mendalami Al-Quran agar kita senantiasa tidak terjerumus kepada jalan setan, amanat-amanat para setan Nabi, setan-setan tadi. Karena jelas tadi diterangkan di dalam Al-Quran bahwa pada pengikutnya Nabi sebagian pada saat itu ketika di hadapan Nabi itu mengatakan taat, namun demikian setelah berada di belakang Nabi yang disampaikan itu kemudian diganti. Apa-apa yang disampaikan Nabi Al-Quran itu kemudian diganti yang bukan Al-Quran dan kemudian diatasnamakan dari Nabi. Kemudian juga ada sebagian dari golongan ahli kitab yang memutar-mutar lidah dengan kitab supaya menyangka apa yang disampaikan itu dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Supaya mereka mengira yang didatangkan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan atas nama Allah, dan mereka dengan sengaja itu mendustakan. Oleh karena itu kalau kita sampai mengikuti apa-apa yang terjadi sampai saat ini kepada orang-orang yang seperti itu, nah, mereka niscaya akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Solusinya adalah kita harus kembali kepada petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita kemudian sampai keluar dari petunjuk Allah, keluar dari Al-Quran, niscaya kita akan tersesat. Kita tidak akan kembali kepada Allah, tetapi orang-orang yang keluar dari petunjuk Al-Quran kembalinya kepada jahanam. Mari kita kembali kepada Al-Quran agar Allah senantiasa ridho terhadap apa-apa yang kita lakukan. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, dengan semakin mengkaji dan mendalami ayat Al-Quran ini akan menguatkan iman kita dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat.
Marilah kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.